Sabuk benteng Donetsk menjulang. Rusia sadar mereka harus mengerahkan segalanya untuk melawan pertahanan terkuat yang pernah dibuat Ukraina. Itu perintah Putin, tapi gagal. Semakin Rusia mencoba, semakin besar kegagalannya, terbukti dari bencana Putin di Donbas. Serangan yang seharusnya mengakhiri perang malah membuat Rusia kehilangan segalanya, sementara Ukraina menyiapkan pembebasan total Donbas di masa depan. Kita melihat semuanya terjadi dalam hitung-hitungan medan perang. Mari kita bicara soal wilayah. Rusia tampil sangat buruk di bidang itu pada bulan April, melanjutkan tren yang sudah kita lihat sejak musim dingin tahun lalu. Menurut Institute for the Study of War atau ISD, pasukan Rusia mengalami kerugian bersih sebesar 116,01 km persegi pada bulan April. Dengan catatan bahwa angka ini tidak termasuk wilayah yang mungkin telah disusupi oleh unit-unit kecil pasukan Rusia. Wilayah ini adalah zona abu-abu yang tidak sepenuhnya dikuasai Rusia atau Ukraina, meski Rusia mengklaim cukup satu prajurit menginjakan kaki di permukiman untuk menyatakannya milik mereka. Kerugian bersih ini adalah yang terbesar bagi Rusia sejak Agustus 2024 terjadi, terjaslah beberapa bulan hasil menurun, di mana Rusia mengorbankan lebih banyak tentara daripada sebelumnya demi wilayah yang justru hilang. Pada bulan Maret, Rusia hanya berhasil memperoleh keuntungan bersih sekitar 23,04 km persegi, kata ISW. Itu sudah cukup lambat untuk dikatakan stagnan. Februari mencatatkan kenaikan sebesar 122,73 km persegi yang terjadi setelah pada Januari Rusia memperoleh 318,54 km persegi. Jika dijumlahkan, Rusia hanya memperoleh 348,3 km persegi wilayah Ukraina dalam 4 bulan. Itu adalah angka yang sangat rendah, dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Putin sedang mengalami bencana di Donbas. Tahun 2026 seharusnya jadi saat Donbas akhirnya dikuasai Rusia karena tekanan. Itulah yang mati-matian ingin Rusia yakinkan kepadamu. Bahkan Kremlin mengatakan Ukraina harus menarik pasukannya dari Donbas sebelum akhir Mei. Jika tidak, Ukraina akan merasakan amukan habis-habisan tentara Rusia. Amukan itu hanya berujung pada nyaris tak ada wilayah yang berhasil direbut, sementara puluhan ribu tentara hilang tiap bulan. Namun, Putin tetap bersikeras merebut Donbas dan telah menetapkan tenggat baru, yaitu September 2026. Itu jelas tidak akan terjadi. Perhitungannya aneh, nanti kamu tahu alasannya. Namun Rusia telah meluncurkan kampanye besar saat serangan musim semi berlangsung dan kemungkinan berlanjut hingga musim panas. Sloviansk adalah target utama di Donbas karena menjadi penghubung penting dalam sabuk benteng Donetsk yang kini menyulitkan Rusia. Namun, untuk melihat seberapa besar tekad Putin dalam mewujudkan keinginannya, kita hanya perlu melihat angka serangan selama minggu menjelang 27 April. Pada minggu tersebut tercatat jumlah bentrokan tempur terbanyak dalam perang Ukraina selama 2 bulan sebelumnya. Di sektor Pokrovsk di Donbas terjadi 305 serangan. Sektor Huliapola menghadapi 147 serangan. Dan terus berlanjut di seluruh Ukraina, tetapi terutama terfokus di Donbas, sehingga total menjadi 1.384 serangan dalam 1 minggu, atau rata-rata hampir 198 serangan per hari. Putin meyakini peningkatan serangan ini menandakan kekuatan besar militer Rusia. Lonjakan serangan tertinggi 2 bulan terakhir terjadi saat Rusia alami kerugian bersih pertama dalam hampir 2 tahun. Itu lebih mengungkapkan dari yang diinginkan Putin, karena menunjukkan Donbas, terutama sabuk benteng Donetsk, jauh lebih sulit ditembus daripada yang diperkirakan Rusia. Rusia terus memprioritaskan penaklukan Donetsk. Jika mereka mencapai perbatasan administratif Oblast itu, Donbas hampir seluruhnya dikuasai Rusia. Tapi kita sudah bilang itu selama 4 tahun, dan itulah intinya. Pasukan Putin belum mencapai perbatasan itu. Sabuk pertahanan masih menghalangi mereka, sama seperti sejak invasi dimulai. Kemajuan di lapangan sangat lambat, hingga Rusia mulai sadar merebut Donetsk dengan kekuatan militer akan jauh lebih mahal daripada nilainya. Donetsk tidak diambang kehancuran, dan Kremlin tahu itu. Salah satu alasan lambatnya kemajuan Rusia, selain kalkulasi medan perang Ukraina yang akan dibahas nanti, adalah karena Rusia membagi fokus di seluruh Donetsk. Kemajuan tetap ada, meski kecil, walau Ukraina meniadakannya dengan membebaskan wilayah lain. Euromaidan Press melaporkan Rusia meraih sedikit keberhasilan di Kramatorsk, Slaviansk dengan merebut beberapa desa kecil. Kanal di dekat Chazivyar juga telah berhasil diseberangi, yang akan memungkinkan Rusia untuk menciptakan tekanan dari arah samping di lokasi lain.
Dan di Konstantinivka yang terletak di sebelah baratnya Sivyar, pasukan Rusia hanya mencoba melewati permukiman tersebut dari timur laut sambil memberikan tekanan ke Kramatorsk dari tenggara. Setidaknya itulah rencananya. Namun meskipun ada beberapa kemajuan kecil, tidak ada satupun yang ingin dicapai Rusia di Donetsk yang benar-benar terwujud. Rusia menghadapi masalah karena terlalu memecah kekuatannya saat mencoba merebut sisa wilayah Donetsk. Itu mungkin terdengar aneh, mengingat hanya tersisa sekitar 6.000 km persegi wilayah Donetsk yang perlu direbut. Namun, kombinasi antara besarnya jumlah korban jiwa yang dialami Rusia di Donetsk dan runtuhnya rencana mereka di tempat lain, memaksa mereka untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap permukiman yang sebenarnya ingin mereka lewati. Seperti yang sekarang kita lihat di Konstantinivka, menceritakan semuanya. Analis militer Ukraina Konstantin Mashevets menjelaskan situasi terkini di sektor ini. Karena gagal melewati, Angkatan Darat Gabungan ke-8 dan Korps Angkatan Darat ke-3 Rusia kini harus menerobos langsung ke Konstantinivka lewat jalur pendek, menutupi jalur masuk dari selatan dan tenggara dengan mayat infanteri serbu mereka. Ini berjalan lambat, melelahkan, dan yang terpenting sangat berdarah serta mahal, kata Mashevets. Itu merangkum situasi Rusia di Donbas dengan baik. Semua rencana terbaik Putin hancur berantakan di medan perang yang tidak berjalan seperti yang dia butuhkan untuk memenuhi tenggat waktu dramatis di Donbas yang telah dia tetapkan agar terlihat seperti sesuatu yang bisa dicapai dalam kenyataan. Dalam situasi ini, 6.000 km persegi mulai terasa seperti 600.000 km persegi karena pasukan Rusia terpaksa terus menggempur pertahanan yang menyebabkan korban jiwa dalam skala besar. Ukraina juga menyulitkan Rusia memfokuskan serangan dari arah Pokrovsk. Setelah 2 tahun pertempuran sengit, Rusia akhirnya mengklaim menguasai pusat kota Pokrovsk pada Januari dan bagian utara kota itu pada Maret. Ukraina memaksa Rusia berjuang keras merebut setiap jengkal wilayah. Menurut Korps Respon Cepat ke-7 Pasukan Serbu Udara Ukraina, Rusia kehilangan 15.000 tentara dalam 6 bulan hingga 13 Februari hanya di sektor inti pertahanan di wilayah tersebut. Banyak sektor pertahanan Ukraina telah didirikan, sehingga saat Pokrovsk hampir jatuh, Rusia tetap mengorbankan ribuan tentaranya. Rencana Rusia sekarang adalah untuk maju dari Pokrovsk menuju Bilitska yang terletak tepat di selatan Dobropilia. Tujuannya adalah memakai Dobropilia sebagai tuas Rusia untuk mengapit wilayah Kramatorsk, Sloviansk dari barat. Namun Ukraina berhasil menggagalkan rencana Rusia di sana seperti di wilayah Donbas lainnya. Serangan balasan Ukraina pada Februari yang merebut kembali lebih dari 400 km persegi wilayah selatan dari Rusia sebenarnya terfokus di Donetsk. Rusia ingin mempertahankan wilayah selatan untuk membuat zona penyangga yang mencegah Ukraina kirim tentara ke Donetsk. Saat wilayah itu kembali ke Ukraina, Rusia harus mengirim pasukan cadangan yang awalnya disiapkan untuk sektor Pokrovsk dan lokasi lain ke selatan. Tanpa pasukan cadangan, kemajuan jadi lambat seperti yang terlihat di garis depan Donetsk. Sekali lagi, perhitungannya menunjukkan hal itu. Serangan makin intens dan banyak, namun keuntungan wilayah yang diharapkan Putin belum tampak sama sekali. Pencapaian terbaik yang berhasil diraih Rusia hanyalah merebut beberapa desa saja karena mereka gagal mengapit. Namun disinilah situasi bagi kaki tangan Putin di Donbas mulai serius. Ukraina memaksa Rusia membayar mahal dengan nyaris tanpa hasil, membuat Donetsk tampak seperti perangkap mematikan bagi tentara Rusia. Itu mengubah segalanya tentang perhitungan di medan perang ke depannya. Sebelum membahas itu, Anda menonton The Military Show. Jika mendapat wawasan dari saluran kami, jangan lupa berlangganan agar tak ketinggalan analisis kami. Ukraina telah merespons dorongan baru Rusia di Donetsk dengan pertahanan terbaik yang mungkin, drone. Jumlahnya begitu banyak, hingga Ukraina kini jauh melampaui Rusia dalam jumlah drone di garis depan. Wakil Kepala Kantor Presiden Ukraina, Brigadir Jenderal Pavlo Palisa, menyatakan Ukraina kini memakai 30% lebih banyak drone serang daripada Rusia di berbagai sektor garis depan, termasuk Donetsk. Palisa membandingkan situasi ini dengan di Kursk saat Ukraina melakukan serangan balasan Agustus 2024 yang menjadi bulan terakhir sebelum sekarang ketika Rusia mengalami kerugian wilayah bersih. Pada saat itu, Rusia jauh lebih unggul dari Ukraina dalam hal drone serang. Namun Ukraina tetap berhasil menembus perbatasan dan masuk ke wilayah Rusia sendiri. Kini, Ukraina malah lebih maju meski tidak di semua sektor garis depan. Ini bukan hanya soal kuantitas, tapi juga kualitas. Kualitasnya setara musuh, karena mereka juga terus meningkatkan sistem. Namun kami telah membuat lompatan signifikan, kata Polisa awal April.
Perubahan yang menguntungkan Ukraina dalam drone serang ini juga dikonfirmasi oleh blogger militer Rusia menurut Euromaidan Press. Di sini kita mulai melihat rencana Ukraina untuk pertahanan Donbas mulai terbentuk. Tujuan Ukraina sekarang adalah menggunakan drone mereka untuk meningkatkan tekanan terhadap pasukan darat Rusia dengan cara apapun yang mereka bisa. Dan cara terbaik untuk melakukan itu adalah dengan memperluas perang seluas mungkin. Ini bukan lagi soal pertempuran di garis depan. Ukraina bertugas menciptakan zona maut penuh drone agar sebagian besar tentara Rusia tewas sebelum melihat sabuk pertahanan. Kehadiran drone jarak menengah yang memungkinkan Ukraina menyerang wilayah belakang Rusia di area pendudukan memperkuat strategi ini karena melumpuhkan jaringan pendukung yang dibutuhkan Rusia untuk mencapai kemajuan nyata di Donetsk. Inilah cara Ukraina menyiapkan jalan bagi serangan balasan di Donbas. Ini memaksa Rusia menguras pasukannya sendiri dalam serangan sia-sia yang tak pernah melewati zona pembantaian, menciptakan kampanye pengurasan yang melemahkan serangan Rusia tiap kali mereka mencoba menyerang. Idenya adalah menciptakan situasi seperti yang dibahas di awal video. Semakin Rusia mencoba, semakin besar kegagalannya. Dan meskipun kegagalan masih bisa menghasilkan beberapa keuntungan wilayah bagi Rusia, seperti yang kita lihat di beberapa sektor Donetsk, hasil yang didapat semakin berkurang setiap bulannya, dan biaya untuk mendapatkan hasil tersebut melumpuhkan Rusia. Apakah itu terdengar tidak realistis? Jika iya, lihat kerugian Rusia untuk memahami mengapa keunggulan Ukraina dalam hitungan drone penting bagi pertahanan dan pembebasan Donbas. Antara Desember 2025 dan April 2026, Rusia kehilangan 156.735 tentara. Ini kerugian yang sudah dikonfirmasi, bukan perkiraan. Setiap tentara yang gugur demi ambisi Putin dicatat oleh sistem Army of Drones Ukraina, dan kemungkinan masih ada ribuan kematian yang belum terlacak. Rusia tidak merekrut jumlah yang dibutuhkan untuk menutupi kekurangan karena masih kekurangan lebih dari 8.000 tentara untuk menutupi kerugiannya dalam 5 bulan yang disebutkan. Namun masalah utamanya adalah dampak tingkat kematian ini bagi Rusia di Donbas. Ingat, Rusia meningkatkan serangan di seluruh Donetsk. Hal itu hanya mungkin jika Anda punya kekuatan darat besar untuk menyerang. Rusia kehilangan lebih banyak tentara daripada yang direkrutnya. Apakah kerugian itu terjadi di Donbas atau tidak, tetap memberikan efek pelemahan secara keseluruhan. Jika tren ini berlanjut, yang akan mulai kita lihat adalah Rusia akan menghadapi salah satu dari dua kemungkinan. Entah laju serangannya melambat saat Rusia mencoba mempertahankan ukuran unitnya yang pada akhirnya menyebabkan lebih sedikit kemajuan. Atau Rusia mencoba mempertahankan laju serangannya tetapi menggunakan unit yang lebih kecil untuk melakukannya, sehingga memperlemah serangan dan menyebabkan lebih banyak kematian. Kedua pendekatan itu sama-sama jadi kabar buruk bagi Putin di Donbas, apalagi situasinya di sana memang tidak baik. Rusia masih perlu merebut sekitar 6.000 km persegi di Donetsk sebelum dapat mengklaim menguasai Donbas. Meskipun tidak semua korban yang kita lihat selama beberapa bulan terakhir terkonsentrasi di Donetsk, cukup banyak yang terjadi di sana sehingga memberi kita gambaran tentang seberapa besar pengorbanan yang harus dilakukan Rusia untuk memenuhi ambisi Putin. Pada 8 April, United 24 Media melaporkan Palisa menyatakan pasukan Rusia kehilangan 316 tentara per kilometer persegi wilayah yang direbut di Donetsk. Jumlah tentara yang hilang hampir 2 kali lipat dibanding tahun lalu untuk pencapaian yang sama, membuat perhitungan Putin soal Donbas jadi sangat buruk. Jika tingkat korban yang mengerikan itu terus berlanjut, itu berarti Putin harus mengirim 1,896 juta tentara Rusia ke kematian atau cedera serius sebelum Donbas jatuh. Itu lebih dari 500.000 tentara dibandingkan total korban Rusia selama seluruh perang sejauh ini. Ini menunjukkan Donbas adalah perangkap mematikan bagi pasukan Putin meski mereka maju. Tentu saja, ini tergantung Ukraina mempertahankan tingkat korban sebesar 316 tentara per kilometer persegi. Itu jauh dari sesuatu yang pasti. Namun pada intinya, semua ini berarti bahwa Rusia telah terpojok. Jika kerugian ini dikaitkan dengan tempo serangan yang lebih tinggi, Rusia mengerahkan lebih banyak tentara, namun memperoleh wilayah lebih sedikit di Donbas dibanding sebelumnya. Meskipun Rusia masih mampu memberikan tekanan, mereka tidak bisa melakukannya di seluruh garis depan Donetsk. Sekali lagi, Rusia membagi pasukan dan drone-nya terlalu tipis pada saat Ukraina memiliki keunggulan drone 1,3 banding 1. Yang akhirnya terjadi adalah serangan Rusia menjadi terpecah, upaya untuk mengepung gagal seperti yang kita lihat, dan Ukraina dapat terus meraih kemajuan di tempat lain yang memperlambat Rusia di Donbas. Sekarang mari kita bahas skenario terbaik bagi Rusia. Itu berarti Donetsk jatuh dan Donbas dikuasai Rusia.
Menurut Polisa dalam pernyataan yang dibuat pada awal Maret, Rusia akan membutuhkan 1,5 tahun untuk mewujudkan hal itu dengan kecepatan kemajuan yang kita lihat pada Januari dan Februari. Itu sudah berarti bahwa target Putin pada September 2026 sudah tak mungkin tercapai, yang merupakan kemenangan bagi Ukraina itu sendiri. Setiap kali Putin mengklaim bahwa sesuatu akan terjadi dan ternyata tidak, itu adalah pukulan terhadap peluang Rusia untuk meyakinkan Barat bahwa Ukraina seharusnya menyerahkan Donbas begitu saja. Catatan penting lain terkait komentar Polisa adalah bahwa komentar tersebut dibuat pada 1 Maret saat Rusia bergerak maju di Donetsk dengan kecepatan yang lebih tinggi. 1,5 tahun kini tampak sangat ambisius untuk merebut Donbas, apalagi jika Ukraina bisa mempertahankan dan meningkatkan jumlah korban bagi Rusia. Masih akan ada korban selanjutnya. Jumlahnya mungkin tak sampai 1,8 juta, tapi Rusia hampir pasti harus mengorbankan ratusan ribu nyawa demi merebut 6.000 km persegi wilayah Donbas yang tersisa. Dan sekali lagi, ini adalah skenario terbaik. Ukraina melakukan segala yang bisa dilakukan di Donbas untuk memastikan skenario ini tidak terjadi. Selain mematikan di garis depan dan zona pembunuhan yang dipenuhi lebih banyak drone daripada yang mampu ditangani Rusia, Ukraina juga meluncurkan serangan drone jarak menengah di Donetsk yang menghancurkan jalur pasokan dan sistem pendukung bagi pasukannya di garis depan. Rute transportasi di jalan lingkar Donetsk dan di lokasi-lokasi seperti Holivka, Andrivka, dan Zures sedang diserang oleh drone generasi terbaru milik Ukraina. Semua serangan ini dirancang untuk memperlambat Rusia. Semakin sedikit dukungan yang diterima oleh tentara garis depan, semakin banyak dari mereka yang tewas untuk setiap kilometer persegi yang mereka rebut. Ini perang atrisi di abad ke-21. Ukraina telah menjadi ahlinya, dan ini bisa jadi kunci membebaskan Donbas dalam jangka panjang. Jamestown Foundation menyebut drone jarak menengah Ukraina mampu menyerang hingga 100 km di belakang garis musuh, sementara Rusia tak bisa melawannya secara efektif karena kurang pertahanan udara. Bagi Ukraina sekarang, intinya adalah mengikis setiap lapisan ofensif Rusia. Angka di garis depan memang menarik, tapi kunci kemenangan adalah kerusakan fondasi serangan Rusia di Donbas. Dan tentu saja masih ada sabuk benteng. Kemajuan kecil yang dicapai Rusia di Donetsk belum membuat mereka berhadapan langsung dengan benteng-benteng yang telah dibangun Ukraina di sabuk benteng selama 12 tahun sejak Putin pertama kali melancarkan kampanye agresinya terhadap Ukraina pada tahun 2014. Sungai, ladang ranjau, penghalang tank, bunker, zona maut tanpa akhir yang dipenuhi drone, dan kota-kota yang membentuk sabuk benteng, semuanya harus dilewati agar Rusia tidak mendapatkan apa-apa selain kemenangan Piris. Inilah yang sebenarnya dilakukan Ukraina. Ukraina sedang menciptakan kondisi agar Rusia mengerahkan segala yang dimilikinya ke Donbas. Itu akan menghasilkan salah satu dari dua kemungkinan hasil. Rusia mungkin akan melakukannya, bahkan sampai menghancurkan tentaranya sendiri demi merebut Donbas. Itu menghancurkan rencana Putin untuk wilayah Ukraina lain. Artinya, serangan balik Ukraina bisa membuat Rusia tak pernah benar-benar aman di wilayah yang direbutnya. Atau yang kedua, Ukraina menghancurkan serangan Rusia sampai pada titik di mana atrisi saja sudah cukup untuk mencegah pasukan Putin maju sejauh yang mereka butuhkan untuk merebut Donbas. Serangan balik Ukraina ke wilayah itu bisa dimulai, sementara Rusia kehilangan segalanya akibat keras kepala Putin. Beberapa bulan ke depan akan menunjukkan efektivitas strategi Ukraina, terutama saat musim panas tiba. Namun kini, strategi itu begitu kuat sehingga pasukan Putin hanya bisa menghancurkan diri sendiri saat melawannya. Jangan lupa, Ukraina juga meraih keuntungan di tempat lain yang mengurangi kekuatan ofensif Putin di Donbas. Pasukan Moskow terpencar akibat logistik yang runtuh, sementara strategi pertahanan aktif Ukraina membalikkan momentum pertempuran jadi keuntungan mereka. Tonton video kami untuk mengetahui caranya. Jika suka, jangan lupa berlangganan The Military Show agar tak ketinggalan analisis situasi Donbas. Terima kasih sudah menonton.